Halo, ketemu lagi di podcast RAS, Rumah Anak Sehat. Bersama dengan kami ada saudari siapa? Ratih. Ratih, nama lengkapnya? Ratih Bisuci. Ratih Dwi Suci. Ya, kita bersama dengan teman kita ini, kita boleh melihat gimana sih apa ya kesaksian kesehariannya di dalam hidupnya begitu ya sebagai pejuang cancer begitu ya. Nah, kesibukanmu kira-kira saat ini apa tuh, Ratih? Baru selesai sidang Baru selesai sidang di di STI Eka Prasetya. Eka Prasetya begitu ya, kampus yang baik ya. Ya kok sampai sejauh ini ya udah ya, wow, menakjubkan sekali kamu. Kalau boleh tahu ya, gimana perasaanmu atau kapan kamu tahu pertama kali ketika kamu terkena cancer itu? Waktu itu tahun 2010, tepatnya umur 9 tahun ya, 9 tahun lah. 9 tahun ya, 6 SD. kelas 6 SD. Gejalanya apa pertama kali yang kamu rasakan? Bengkak aja di lengan bagian kiri atas. Berarti jenis kanker apa yang kamu alami? Waktu pertama itu didiagnosa sih rhabdomyosarcoma, kanker jaringan otot. Kanker otot berarti ya. Berarti gejalanya itu teman-teman yang dialami Ratih itu pembengkakan di lengan begitu ya. Dan ketika kamu divonis seperti itu ya, ketika kamu mengalami gejala itu, apa yang kamu lakukan? Langsung ke dokter kah? Itu belum tahu sih, kayak masih awam kan. Masih awam. Namanya dari desa kan, jadi pengetahuan tentang kayak gitu awam lah. Kamu asal dari mana? Dari Aceh. Oh, dari Aceh. Oh, orang Aceh ya, teman-teman. Enggak, suku Batak. Oh, suku Batak tapi tinggal di Aceh Iya. gitu ya. Nah, jadi ketika kamu merasakan pembengkakan itu nggak tahu ya, pertama kali aksi apa yang kamu lakukan? Ke tukang urut kah? Enggak sih, kayak masih pas awal-awal itu kasih minyak paling. Kasih minyak. Karena mikirnya di serangga. Bengkak gitu ya. Tapi endingnya ke dokter juga. Nah, ketika kamu divonis oleh dokter, wah, ternyata kamu cancer. Gitu. Apa yang kamu alami? Itu waktu kan pengobatannya udah berjalan panjang juga. Akhirnya untuk memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit yang ada di Medan. Nah, di situ baru ketahuan bahwasannya didiagnosa rhabdomyosarcoma di rumah sakit swasta yang ada di Medan. Ya udah dokter awalnya mutusin untuk amputasi di situ. Langsung. Gak ada cara lain. Nggak ada. Itu dibilang pengobatan pertama, dibilang kayak gitu kan. Jadi pihak keluarga nolak karena masih gerak, masih ini gitu kan, masih berfungsi baik lah. Terus nggak mau lah keluarga, jadi dokternya akhirnya ambil jalan alternatif lain. Ya udah Pak, kita kemo katanya gitu. Akhirnya kemo berjalan 6 kali ya. 6 kali kemo. 6 kali kemo. Normal lagi, kempes lagi, bengkaknya kempes. Habis itu remisi. Sudah. Itu mungkin sekitar 6 bulan 7 bulan ya kemoterapi. Jadi perlu diketahui teman-teman online, yang ada itu remisi ya, masa dimana dia stabil lah ya itunya ya. Nah, setelah itu Remisi belum diamputasi berarti? Belum, itu tahun 2010. Terus 2013 kambuh lagi di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Iya, bengkak lagi. Itu tahun 2012 akhirnya mutusin untuk balik lagi ke Medan, check up. Nah, di situ bilang lah kayak masih konsul kan sama dokternya, terus kenapa bisa kambuh lagi gitu. Nah, ternyata dokter bilang emang cancer itu nggak bisa kita pastiin gitu. Untung ini masih 2 tahun kambuhnya atau 1,5 tahun. Ada yang bahkan 3 bulan udah kambuh lagi gitu. Ya udah akhirnya kayak keluarga ya bisa apa juga gitu kan. Ya udah terima. Akhirnya menjalani pengobatan di rumah sakit ada kemo 3 kali, terus amputasi di tahun 2013. Baru lanjut kemoterapi dan radiasi. Dan mutusin untuk mau amputasi waktu itu karena emang udah nggak bisa diselamatin, udah nggak masuk oksigen ya kan. Jadi yang dari kemo yang pertama, tahap pertama itu keluarga masih belum menerima. Belum. Lalu yang kedua mereka menerima, Iya. mau nggak mau begitu ya. Dan ketika kamu sudah diamputasi, kamu
dalam pandangan manusia tidak normal lagi, begitu ya. Pernah merasa minder? Minder, iya. Ya dulu aku punya lengan, begitu. Sekarang nggak punya, berbeda dengan teman-teman lain. Mungkin pas kayak awal lah ya, kayak awal mau masuk ke kayak bersosialisasi di banyak orang. Kayak misalnya di supermarket kan banyak orang atau di mana gitu. Jadi kan kita masuk, aku beda. Iya. Pernah waktu pertama kali aku kondisinya kayak gitu terus bisa jalan, aku kan bisa masuk, tapi kayak ya udahlah, orang pasti bakal lihat juga kan. Tapi kayak ya udah gitu. Pikiran orang kan nggak bisa seluruhnya kita iniin semau kita. Ya udah jalan aja. Tapi pernah merasa minder ya? Atau enggak ya? Berarti pede, berarti ini pede. Justru karena pas sakit itu aku makin malah minder waktu bengkak-bengkak itu. Oh, berarti memang gara-gara cancer itu yang membuat minder begitu ya? Karena kan oksigennya udah nggak masuk ke lengan lagi. Jadi itu udah kayak bener-bener busuk, bergelap gitu-gitu. Jadi kan berbau juga. Jadi situ aku minder ya pas ada di masa-masa itu gitu. Itu titik terendahnya ya. Karena kan pengobatannya di rumah sakit juga ruangannya dibedain. Kan nggak mungkin juga digabung sama orang. Betul. Kan mengganggu juga. Di situ. Sampai berulat gitu ya. Sehingga harus diamputasi teman-teman semuanya. Ada lagi vonis dokter yang lain kepada dirimu pada waktu itu? Yang udah bilang umurnya 3 bulan lagi gitu-gitu. Oh pernah? Dokter pernah bilang bahwa. Dan keluarga waktu itu nggak sampaikan ke akunya. Oh jadi kapan kamu mendengar itu? Waktu udah sembuh malah. Waktu udah sembuh. Keluarga kayak kan mereka beli, kalau kamu muslim kan ada penutup kain jari kan untuk jenazah. Jadi waktu itu mama sama kakak saya itu beli kain itu, ada beberapa lah, 4 atau 5 gitu kan. Jadi aku nggak mikir ke sana kan, pikir ya ini. Ternyata pas udah sekarang sembuh, mereka itu karena dokter bilangnya umurnya nggak panjang, 3 bulan lagi pun syukurin. Jadi mereka beli itu untuk persiapan emang itu gitu loh. Mereka percaya kan, mungkin dokter yang bilang gitu kan. Mungkin dokter kan juga sekolah punya ini. Tapi sekarang masih ada, bersyukur ya nanti ya, nggak bersyukur ya. Jadi kamu kan ada beberapa kali kemo ya. Nah ketika kemo itu kamu kan dari Aceh, berarti saat itu kamu ada di Smiling Kids, itu masih enggak? Iya, waktu 2015 waktu itu kambuh lagi. Waktu kambuh itu baru ke. Kambuh lagi, cari pas di ada manis itu kebetulan udah kenal pindah janin, kan remisi, terus kambuh lagi cari pindah janin kan, karena udah kenal juga. Ya udah makanya gabung ke Smiling Kids setelah pengobatan yang terakhir begitu ya. Berarti step yang kedua lah ya begitu ya. Ketiga malah ya, baru masuk ke ini. Jadi awal ketika kamu kemo di luar Smiling Kids dengan di dalam rumah singgah Smiling Kids beda dong. Bahkan ya apa sih yang kamu rasakan bedanya ketika kamu ada di rumah singgah ini? Kayak lebih merasa ada temennya aja. Ada temen. Jadi di Smiling Kids ini ada teman-teman begitu ya yang berjuang. Sama-sama sakit kan? Ya sama-sama berjuang begitu ya, gitu sama-sama kan. kemo begitu ya. Dari gizi semua terpenuhi. Gizi terpenuhi. Semua terpenuhi ya. Ya, Kira-kira buah, karena kan kalau misalnya kemo itu kan harus benar-benar atur gizi yang masuk kan, sambil nunggu pengobatan selanjutnya itu kan harus fit lagi. Jadi harus minum jus, mungkin buahnya, sayur. Jadi semua dengan gizi yang baik difasilitasi ya oleh Smiling Kids ya. Nah kira-kira sebesar apa sih peran Smiling Kids dalam proses kamu hingga saat ini begitu? Besar ya. Jadi Rati, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton? Mungkin untuk teman-teman yang sedang berjuang, semangat terus menjalani pengobatannya, fokus untuk di pengobatan medis karena itu berpengaruh. Ya, berpengaruh. Karena aku sempat juga menjalani pakai pengobatan alternatif dan hasilnya malah nggak bagus untuk pengobatan. Jadi harus jaga begitu ya? Harus jaga, ikuti kata dokternya, semangat terus. Karena banyak sampai sekarang juga cancer banyak survivornya gitu, banyak bisa sembuh
dan perlu diketahui bisa sembuh begitu ya. Bisa. Apalagi anak-anak itu lebih cepat untuk sembuh begitu. Nah, begitu ya. Nah, untuk yang terakhir nih, sesuai dengan Smiling Kids, apakah kamu ketika ada bersama dengan teman-teman menjalani rutinitas di Smiling Kids begitu ya, dengan teman-teman semua yang berjuang, semakin smile gak senyumnya? Semakin lebar gak senyumnya? Iya, Gitu ya, pasti ya. Jadi sangat besar pengaruh bahkan peran Smiling Kids sebagai Ratih ya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang ada. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada ya, cukup. Oke, sekian untuk episode kali ini bersama dengan Ratih. See you di episode berikutnya.